Shalom Kak Ella. Jumpa lagi ya di Sekolah Minggu Online. Kita sapa adik-adik yang ada di rumah ya Kak. Shalom adik-adik. Ya, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKN Revival Kupang. Kita akan memulai sekolah minggu kita, duduk dengan tenang untuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita menyanyikan satu pujian, hanya satu jalan ke surga. Jalannya satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya, satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain ya Kak Doli. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Betul Kak Ella. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. 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 Adik-adik ingat bahwa hanya ada satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus ya Kak Doli. Betul sekali. Mari kita membuka ibadat kita di dalam doa. Kita berdoa. Benar Bapa, bahwa hanya melalui jalan-Mu saja kami bisa selamat, yaitu melalui Yesus Kristus. Terima kasih untuk jalan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, kami akan memulai ibadat kami, kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga ibadat kami ini kami bisa ikuti dengan baik hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong Kak Ella. Iya, Kak Doli sudah menjawab mewakili adik-adik ya. Nah, Kakak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita mau tepuk tangan, kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Kalau orang lain tidak setia, ingat Tuhan selalu setia. Amin. Benar kan Kak Doli? Betul sekali. Ya. Sambil bertepuk tangan, kita nikmati musiknya untuk memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia,
biasa ya lagunya, liriknya menguatkan kita semua. Betul sekali. Ya Kak Doli, kita masih terus memuji Tuhan ya Kak Betul Doli. sekali. Dengan pujian yang akan kita nyanyikan berjudul Domba Hilang Kini di Mana. Wah, Tuhan Yesus sedang mencari nih domba-domba yang Betul. hilang. Tuhan Yesus peduli pada domba-domba Benar, yang Kak hilang. Doli. Jadi kita pun harus selalu mencari mereka. Benar. Sambil bertepuk tangan, kita puji Tuhan. Domba hilang kini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Domba hilang kini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Ya adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan segala doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan selalu datang mencari domba-domba yang terhilang. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk juga bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menuntun orang-orang domba-domba yang terhilang untuk datang kepada Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu. Tuhan telah memberkati dalam pendidikan kami, dalam keluarga kami, bahkan menjagai dan melindungi serta memberkati gereja kami, bahkan juga bangsa dan negara kami. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk kesatuan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus tetap pimpin, Tuhan Yesus tetap sertai bangsa dan negara kami. Sehingga kesatuan negara Republik Indonesia ini tidak terpecah belah. Tuhan memberkati keamanan bangsa dan negara kami senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dalam pendidikan mereka. Mari Tuhan, di tingkat pendidikan manapun mereka berada, biarlah Allah menolong, Allah menyertai, Allah memberkati mereka masing-masing. Berikan semangat, berikan ketekunan, berikan sukacita dalam menjalani hari-hari belajar mereka, sehingga semua yang mereka lakukan boleh mendatangkan hasil yang terbaik. Memberkati orang tua mereka masing-masing ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan menolong sehingga mereka semua boleh melakukan yang terbaik dan boleh membawa kecukupan akan segala kebutuhan keluarga. Memberkati kesehatan mereka juga ya Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas masing-masing mereka. Tetap memohon berkat-Mu atas gereja kami. Tuhan memberkati gereja kami ya Tuhan dalam semua program pelayanan yang ada. Biarlah semua tetap berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami. Sertai dan berkati kami semua. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau akan menjawab semua pergumulan kami. Tepat pada waktunya seturut dengan kehendak dan rencana-Mu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sambil menyiapkan hati juga Alkitab, kita mengangkat pujian ini. Karena kasihnya Tuhan kepada kita, Dia rela mati menebus kita.
mati bangkit kalahkan maut. Semua Yesus lakukan untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah orang yang tak melihat namun percaya juga. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya kepadaku, Yesus rela menderita, mati bangkit kalahkan maut. Semua Yesus lakukan untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah orang yang tak melihat namun percaya juga. Berbahagialah orang yang tak melihat namun percaya juga. Namun percaya juga. Namun percaya juga. Ya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Mari kita berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan boleh izinkan kami semua boleh mengikuti sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan pada hari ini juga kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kami, sehingga firman Tuhan ketika disampaikan kami boleh duduk dengan tenang, mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan Kak Ella yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati, mengurapi Kak Ella, sehingga Kak Ella diberikan hikmat dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan jam pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhir, biar jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, atau yang biasa kita sebut Hari Raya Paskah. Benar sekali. Adik-adik, sebelum Kakak Ella menceritakan cerita yang hari ini kita dengar, ada yang masih ingat cerita minggu lalu dan dibawa oleh siapa ya cerita minggu lalu? Iya, benar sekali. Minggu lalu ceritanya disampaikan oleh Kak Alvan. Nah, Kak Alvan menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus disalibkan, disiksa dan disalibkan. Ya, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Nah, adik-adik, dengan tema yang akan Kak Ella berikan yaitu tentang tergantung di antara penjahat. Nah, Kak Ella tidak membaca keseluruhan ayat ini ya adik-adik, karena nanti ketika Kakak Ella menceritakannya, Kakak Ella akan mengutip bagian dari kitab ini untuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik,
Pasti kita semua sudah ketahui bersama ya, dan pasti juga kita pernah mendengarkan cerita di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus ini ketika disalibkan, ia tidak sendiri disalibkan, tapi Tuhan Yesus juga disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat yang disalibkan di samping kanan dan kiri Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa melihat gambar di layar adik-adik. Nah, ini gambar menunjukkan bahwa Tuhan Yesus disalibkan bersama 2 penjahat dan Tuhan Yesus ada di posisi tengah. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak mengapa Tuhan Yesus disalibkan di antara penjahat? Ada yang tahu? Ya, Kakak Ella berikan kesempatan. Kalau yang karena adik-adik semua mengikutinya secara online, boleh memberikan jawabannya di kolom komentar ya adik-adik. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus disalibkan di antara 2 penjahat? Yang pertama yang kita belajar yaitu penyaliban Tuhan Yesus di antara 2 penjahat merupakan penggenapan dari kitab. Jadi ini sudah merupakan nubuatan adik-adik. Mari kita membacanya di dalam Yesaya 53 ayat 12b. Kita baca bersama-sama ya. Karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi Tuhan Yesus ketika disalibkan di antara penjahat, 2 penjahat ini adik-adik sudah dinubuatkan jauh-jauh di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya. Nah, ada juga di dalam kitab Perjanjian Baru di dalam Markus dan Lukas. Di dalam Markus 15 ayat 27 sampai 28, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Di dalam Lukas 23 ayat 37 berkata, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi adik-adik, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di antara 2 penjahat ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan ya adik-adik, melainkan sesuatu yang sudah dinubuatkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Adik-adik, dari sini seharusnya kita bisa belajar ya, yang harusnya digantung di atas kayu salib di antara 2 penjahat itu adalah Kakak Ella dan adik-adik. Kenapa? Karena kitalah yang telah melakukan kejahatan, berbuat dosa. Tapi karena kemurahan dan kasih-Nya, Tuhan Yesus rela menggantikan kita untuk disalibkan di antara penjahat loh adik-adik. Nah adik-adik, yang kedua yang kita bisa belajar mengapa Tuhan Yesus disalibkan di antara 2 penjahat ini adalah bahwa pada saat disalibkan, tadi seperti Kakak Ella sudah jelaskan bahwa Tuhan Yesus menempati posisi tengah adik-adik. Jadi seperti kalau Kakak Ella berdiri di sini posisi tengah, ada penjahat di sebelah kanan Kakak Ella, ada penjahat di sebelah kiri Kakak Ella. Nah ini posisi tengah adik-adik. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menempati posisi tengah. Kita bisa baca ya di dalam Yohanes 19 ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Adik-adik, ayat ini mau mengatakan bahwa posisi tengah ini saat itu dianggap orang yang paling jahat adik-adik di antara penjahat yang disalibkan lainnya.
Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan saja diperlakukan sebagai seorang pemberontak, melainkan juga diperhitungkan di antara penjahat, malah paling terburuk, adik-adik. Padahal kita tahu ya adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah orang yang benar. Dia bukan orang jahat, dia orang yang benar. Tapi Tuhan Yesus rela menerima semua itu supaya kita yang jahat ini dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga yang akan kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah hujatan dan pertobatan. Kita bisa baca di dalam Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Adik-adik, menurut keterangan Injil Lukas, hanya seorang yang menghujat atau mencela Tuhan Yesus. Tapi kalau kita baca di dalam kitab Injil Matius dan Markus, dikatakan bahwa ada dua orang penjahat tersebut yang sama-sama menghujat Tuhan. Yang pertama kita baca di dalam Matius 27 ayat 44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Di Markus 15 ayat 32, baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga, adik-adik. Kalau di versi Lukas mengatakan seorang, tapi di versi Injil Matius dan Markus mengatakan dua orang. Jadi adik-adik, mula-mula kedua penjahat ini menghujat Tuhan Yesus, tetapi akhirnya salah satu dari penjahat itu bertobat, dan yang satu itu tidak bertobat, malahan dia bertambah jahat sehingga dia terus menghujat Tuhan Yesus. Adik-adik, kata-kata hujatan dari salah satu penjahat ini benar-benar sangat keterlaluan ya adik-adik. Karena kita tahu bahwa bukan hanya Tuhan Yesus atau salah satu penjahatnya saja yang akan mati, tapi dia juga akan mati. Sudah mau mati tapi tidak bertobat dan melakukan hujatan kepada Tuhan Yesus. Karena sudah keterlaluan, maka salah satu penjahat itu menegur dia, dan di situ juga dia mengalami pertobatan. Ya adik-adik, kita bisa baca di dalam Lukas 23 ayat 40 sampai 41, dikatakan, tetapi seorang yang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat salah. Adik-adik, penjahat ini bertobat karena ia melihat sikap dari Tuhan Yesus ketika dihina, diolok, dihujat, dijahati, tapi memilih untuk mengampuni musuh-musuhnya. Kita bisa baca ya di dalam Lukas 23 ayat 34. Kata Yesus kepadanya, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini luar biasa adik-adik. Sikap Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menjahati Tuhan Yesus, membuat penjahat ini, salah satu penjahat ini bertobat. Yang kedua, penjahat ini bertobat karena dia sadar bahwa dia juga orang berdosa dan layak menerima hukuman ini. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa dan Tuhan Yesus tidak layak untuk menerima hukuman tersebut. Adik-adik, mari kita memiliki sikap seperti salah satu penjahat
yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang sadar akan dosanya dan mempunyai hati untuk mau diubahkan serta mau bertobat dari dosa-dosanya. Adik-adik, kalau adik-adik punya dosa, mari minta ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan mengampuni. Mari juga adik-adik kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus, yang ketika dijahati memilih untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada dia. Mari kita minta Tuhan Yesus supaya punya hati seperti Tuhan Yesus, yang mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, yang suka memukul kita, yang suka menghina kita, yang suka membuli kita, yang suka mengolok kita. Mari kita minta Tuhan memberikan hati kita seperti Tuhan Yesus untuk diubahkan. Adik-adik, pada akhirnya kita bisa melihat apa yang Alkitab katakan, bahwa seorang penjahat itu akhirnya bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan dia menerima keselamatan. Kita baca di dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43 mengatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Adik-adik, Tuhan Yesus mengalami banyak hal menyakitkan, terkutuk, rendah, hina, dan memalukan, hanya untuk menyediakan satu-satunya jalan keselamatan bagi kakak Ella dan adik-adik semua. Kalau adik-adik percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti salah satu penjahat ini yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka percayalah adik-adik, kita semua bukan hanya diampuni akan dosa-dosa kita, tapi kita semua juga pasti akan diselamatkan dan juga masuk surga. Pertanyaannya buat adik-adik, kakak Ella dan kita semua, maukah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan yang kedua, maukah kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus memberitakan Injil supaya lebih banyak orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Silakan dijawab adik-adik dan lakukanlah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menutup pemberitaan firman Tuhan ini di dalam doa, mengucap syukurnya firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan rela dianggap jahat untuk membuat kami menjadi benar di hadapan Allah. Terima kasih karena Tuhan mau menggantikan kami disalibkan, padahal seharusnya kami yang harus disalibkan. Kami orang-orang jahat, tapi Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami bisa memberitakan, mempunyai keberanian menceritakan kebenaran firman Tuhan di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita menghafal ayat firman Tuhan yang diberikan minggu lalu. Semuanya sudah siap untuk menghafal ayat firman Tuhan? Ya, mari kita menghafal bersama-sama di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup
untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Selamat untuk semua adik-adik yang sudah bisa menghafal ya, yang masih tertati-tati, masih lupa-lupa sebagian, yang belum bisa menghafal, tetap semangat untuk mencoba menghafal ayat firman Tuhan ya adik-adik. Nah, Kakak Ella akan memberikan ayat firman Tuhan untuk dihafalkan minggu depan. Terambil di dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Selamat menghafal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kak Ella dan adik-adik di Iya, rumah, Kak Doli. kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari, Tuhan sudah begitu baik buat kita membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan semua yang kita miliki untuk Tuhan. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord. Everything I be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Sekali lagi, everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. It's a gift to you. It's a gift to you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan kiranya Tuhan memimpin menyertai kami bersama dengan keluarga kami di sepanjang minggu ini. Sehingga minggu depan kami bisa bertemu kembali dalam sukacita dan anugerah Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik.